Selamat berjumpa kepada pemirsa di seluruh tanah air dan internasional, dan juga dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Hendra Taufik, STMSC, akan menjelaskan tentang analisa sensitivitas. Nah, di sini kompetensi yang ingin kita capai adalah mampu melakukan analisis sensitivitas terhadap suatu cash flow estimate jika salah satu parameternya bersifat variabel. Subkompetensi yang pertama, mengerti dan memahami asumsi dasar dari suatu cash flow estimate serta fungsi dari analisis sensitivitas pada cash flow estimate tersebut. Selanjutnya, mampu melakukan perhitungan sensitivitas terhadap suatu cash flow jika salah satu parameternya bersifat variabel. Yang ketiga, mengetahui penerapan konsep break-even point pada analisis investasi. Pertama, kenapa analisa sensitivitas ini dibutuhkan? Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak-dampak parameter investasi. Sini adalah parameter investasi uang. Nah, uang apabila kita investasikan bisa berubah tergantung dari faktor situasi dan kondisi selama umur investasi. Jadi grafiknya bisa naik, bisa konstan, dan juga bisa turun. Nah, dari ilustrasi diagram ikan atau backbone diagram, di sini akan menampilkan parameter-parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas. Ini bagian kepala adalah sensitivity analysis indikator. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Di sini adalah investment, cost, benefits, dan interest. Investasi adalah penanaman modal yang kita lakukan. Di sini diilustrasikan dengan euro. Jika kita melakukan investasi dalam euro, biayanya di dalam dolar, bunganya sekecil-kecilnya dalam mata uang yen daka, sementara keuntungan yang kita dapat dalam jumlah atau dalam bentuk uang pound sterling. Mata uang currency ini hanya sebagai ilustrasi saja, tetapi keempat parameter ini adalah backbone utama dari analisa sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas umumnya mengandung asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah atau variabel, sedangkan parameter yang lainnya diasumsikan relatif tetap dalam suatu persamaan analisis. Untuk mengetahui sensitivitas parameter yang lainnya, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dua perspektif dari analisa sensitivitas. Pertama, sensitivitas terhadap dirinya sendiri, yaitu sensitivitas pada kondisi break-even point atau titik pulang pokok, yaitu pada saat NPV atau Net Present Value, di mana sigma CFT sama dengan 0 atau annual equivalentnya sama dengan 0 atau faktor bunga sama dengan 0. Nah, kedua perspektif analisis dari sensitivitas, yaitu sensitivitas terhadap alternatif lain, biasanya ditemukan jika terdapat N alternatif yang harus dipilih salah satunya untuk dilaksanakan. Contoh soal, yakni sensitivitas terhadap diri sendiri. Suatu investasi dengan perkiraan cash flow sebagai berikut. Investasi
ini adalah 1 miliar atau 1000 juta dalam 1 juta, 1 miliar. Annual benefitnya atau keuntungan tahunan 400 juta. Biaya tahunan atau annual cost 50 juta. Nilai sisa adalah 700 juta. Jika investasi ini dijual, maka akan menghasilkan nilai sisa sebesar 700 juta rupiah. Umur investasi 4 tahun, suku bunga adalah 10%. Nah, yang ditanyakan, hitunglah analisa sensitivitasnya terhadap diri sendiri. Solusinya, jika yang akan dianalisis sensitivitas investasinya, jadi jika kita menghitung sensitivitas terhadap investasinya 1 miliar, maka sensitivitas investasi saat net present value-nya sama dengan 0 atau sigma CFT atau FBP sama dengan 0, maka di sini dapat kita buatkan persamaan NPV net present value sama dengan investasi ditambah annual benefit dalam bentuk dijadikan present, jadi semuanya dihitung pada awal tahun 0. Annual benefit faktornya P per A karena dia dalam tiap tahun, karena faktornya tiap tahun, maka faktornya P per A dia dipindahkan ke tahun 0, ditambah dengan nilai sisa atau salvage value disimbolkan dengan huruf S dengan faktornya P dari F karena nilai sisa terletak di akhir tahun, dan ini akan kita pindahkan ke awal tahun 0, maka faktornya adalah P per F dengan I adalah bunga, N adalah periodnya, dikurang dengan annual cost. Nah, ini biaya sebagai pengurangnya, dan annual cost ini adalah biaya yang dikeluarkan tiap tahun, maka faktornya adalah P per A sama dengan annual benefit, tetapi dengan memiliki tanda negatif karena dia adalah biaya yang harus kita keluarkan. Nah, dengan memasukkan parameternya NPV sama dengan 0, I tadi kita kunci sehingga kita menghitung analisa sensitivitasnya terhadap nilai I, dan annual benefit kita masukkan, nilainya 400 juta, nilai sisa atau salvage value 700 juta, sedangkan annual cost 50 juta. Maka dengan memakai tabel faktor bunga didapatkan P per A dengan I sama dengan 10%, N sama dengan 4, didapat faktornya 3,170. Untuk P per F, I sama dengan 10%, N nya sama dengan 4, dapat faktornya 0,6830. Nah, ini dapat Anda lihat di tabel faktor bunga, atau dapat juga dihitung berdasarkan rumus atau rumus-rumus faktor bunga. Maka total dari perhitungan ini menghasilkan nilai 100.587,6 juta. Maka investasi ini nilai sensitivitasnya adalah 1.587,6 juta. Apa artinya? Artinya investasi sensitif pada nilai 1.587 juta atau 1,58 miliar, di mana jika biaya investasi meningkat dari 1 miliar sampai 1,58 miliar, investasi masih tetap layak. Namun jika kenaikan telah melampaui angka 1,58 miliar, maka investasi dimaksud tidak layak lagi. Nah, jika ingin menganalisis sensitivitas aspek benefitnya, operational cost-nya atau suku bunganya dapat pula dilakukan melalui metode di atas dengan menjadikan masing-masing parameter tersebut sebagai variabel persamaan. Nah, jika yang akan dianalisis sensitivitas benefitnya, maka sensitivitas investasi saat NPV sama dengan 0 atau FPB sama dengan 0, maka di sini
nilai investasi kita masukkan, sementara annual benefitnya ini nilainya kita cari, yang akan kita cari, maka kita tidak masukkan nilainya, sedangkan parameter dan yang lainnya kita masukkan, maka didapatkan nanti persamaan total dari penjumlahannya. Investasi adalah biaya, jadi dia minus, jadi minus 1000 ditambah 700 kali 0,683 dikurang 50 kali 3,17, maka hasilnya 600 minus 680,4. Sementara faktor dari P per A 10/4 adalah 3,17 kali annual benefit. Maka annual benefitnya kita dapatkan 214,63 rupiah. Artinya annual benefit atau AB akan sensitif pada angka 214 juta jika realisasi benefit lebih kecil daripada angka tersebut, maka investasi menjadi tidak visible lagi. Jadi penurunan benefit hanya dibenarkan sampai angka 214 juta rupiah. Artinya jika keuntungan kita, atau dengan kata lainnya, jika keuntungan kita lebih kecil daripada 214 juta rupiah, maka nilai proyek kita atau nilai pekerjaan kita sudah tidak menguntungkan lagi. Selanjutnya, jika yang akan dianalisis sensitivitas adalah operational cost-nya, sensitivitas investasi saat NPV sama dengan 0 atau sigma CFT atau FPB sama dengan 0, maka di sini nilai annual cost-nya ini yang kita kunci, sementara parameter lainnya kita masukkan nilainya. Nah, dari persamaan kita dapatkan 1000 dikali 4 ditambah, karena ini nilai sisa bertanda plus karena merupakan satu keuntungan, sementara 700 adalah nilai sisa, sementara 400 adalah annual benefit. Maka total annual cost dengan perhitungan sama dengan sebelumnya kita dapatkan nilainya 235,36 juta. Artinya operational cost akan sensitif pada nilai 235,36 juta rupiah. Apabila peningkatan biaya operasional melebihi angka di atas, investasi yang sebelumnya visible akan berubah menjadi tidak visible lagi. Jadi jika biaya yang kita keluarkan terhadap investasi membengkak melebihi angka 235 juta rupiah, maka investasi kita menjadi tidak mendatangkan keuntungan lagi. Jika yang akan dianalisis sensitivitas suku bunga atau terhadap I, angka sensitivitas suku bunga sebetulnya adalah nilai IRR atau internal rate of return dari investasi tersebut. Karena IRR sendiri adalah saat NPV investasi sama dengan 0, oleh karena itu prosedur mencari sensitivitas perubahan suku bunga sama dengan prosedur mencari IRR atau internal rate of return investasi. Sensitivitas investasi saat NPV sama dengan 0 dapat kita hitung. NPV sama dengan minus I atau investasi ditambah dengan annual benefit dikali faktornya P per A, karena kita pindahkan ke awal tahun 0, ditambah dengan nilai sisa S salvage value kali dengan faktornya P per F dikurang A per C sama dengan 1400. Nah, ini faktor bunganya belum kita dapatkan. Nah, untuk mencari faktor bunga ini, sementara N-nya sudah diketahui, dapat dilakukan dengan coba-coba memasukkan nilai I, dicari nilai NPV mendekati 0. Nah, ini kita coba jika nilai I-nya sama dengan 10% dengan memakai faktor bunga,
10%, maka dari perhitungan kita dapat nilai NPV-nya 587,6 juta. Jika kita coba nilai I-nya sama dengan 15%, maka didapatkan NPV-nya adalah 399,51 juta. Nah, ini belum mendekati angka 0. Jika nilai I-nya 20%, angka nilai NPV-nya menghasilkan nilai 243,76 juta. Nah, jika nilai I-nya 30%, NPV-nya adalah 3,17 juta. Nah, kita naikkan lagi, jika I-nya sama dengan 40%, NPV-nya menjadi minus 170,64 juta. Nah, untuk nilai tadi kita dapat mempergunakan persamaan regresi, karena ranknya untuk terletak antara 30% dengan 40%. Jadi nilai NPV sama dengan 0 terletak antara 40% dengan 30%. Dan dengan regresi linear kita dapatkan nilai I-nya 30,18%. Jadi investasi akan sensitif pada kenaikan suku bunga melebihi nilai 30,18%. Contoh kedua, sensitivitas terhadap alternatif lain. Suatu rencana investasi menyediakan 3 alternatif dengan perkiraan cash flow sebagai tabel berikut. Sini ada 3 alternatif, alternatif A, alternatif B, dan alternatif C. Investasi masing-masing alternatif ini dapat dilihat. Investasi A 1 miliar, B 800 juta, C 1,2 miliar. Annual benefitnya 400 juta, B 400 juta, C 300 juta. Biaya tahunannya 50 juta, 75, dan 50 juta. Dan nilai sisa serta umur investasi dan suku bunga. Nah, ini nilainya sama. Diminta menghitung tingkat sensitivitas alternatif terpilih terhadap alternatif pilihan kedua. Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama perlu ditentukan alternatif mana yang terbaik pertama dan keduanya. Setelah itu baru dihitung tingkat sensitivitas parameter yang diinginkan. Nah, penyelesaian, karena umur masing-masing alternatif tidak sama, maka analisis evaluasi sebaiknya dilakukan dengan metode annual equivalent atau AE. Yakni annual equivalent sama dengan minus investasi, ini tandanya investasi minus, annual benefit adalah plus, nilai sisa adalah plus, annual cost-nya adalah minus. Jadi annual equivalent untuk masing-masing investasi alternatif A, B, dan C. Di sini terdapat alternatif A 185,35 juta, alternatif B 154,32 juta, alternatif C 26,32 juta. Dari hasil perhitungan sebelum di atas diketahui alternatif A lebih besar daripada alternatif B dan jauh lebih besar daripada alternatif C. Artinya A menjadi terbaik pertama dan B terbaik kedua, sehingga alternatif A dipilih sebagai keputusan pemilihan. Untuk itu, perlu dianalisis sejauh mana alternatif A sensitif terhadap alternatif B jika salah satu parameter A berfluktuasi. Artinya, jika salah satu parameter A tidak menguntungkan lagi, kita bisa beralih ke alternatif B. Jika yang diperhatikan sensitivitas investasi A terhadap alternatif B, yaitu investasi A sensitif terhadap alternatif B jika NPV B sama dengan NPV A atau annual equivalent B sama dengan annual equivalent A.
Nah, sini kita masukkan annual equivalent B sama dengan 154,32. Kita masukkan nilai investasi alternatif A. Maka melalui persamaan di sini kita dapatkan untuk investasinya sensitivitasnya adalah 1093,35 juta atau 1,1 miliar. Artinya investasi A sensitif pada nilai 1,1 miliar terhadap alternatif B. Dan jika nilai investasi A melebihi angka tersebut, maka pilihan beralih pada alternatif B. Dengan cara yang sama, sensitivitas benefit cost maupun suku bunga alternatif A terhadap alternatif B dapat dihitung dengan cara yang sama. Benefit atau keuntungan A sensitif terhadap alternatif B jika NPV B sama dengan NPV A atau annual equivalent B sama dengan annual equivalent A. Ini annual equivalent B sama dengan 154,32, maka didapatkan annual benefitnya 368,97 juta. Artinya annual benefit A sensitif pada nilai 368,97 juta terhadap alternatif B. Dan jika annual benefit A kurang dari angka di atas, pilihan beralih pada alternatif B. Ada pertanyaan? Terima kasih.